Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita muliakan, saya banggakan Wakil Ketua Majelis Syuro Bapak Profesor Dr. Hidayatul Wahid, sekaligus Wakil Ketua MPR RI, yang saya banggakan, saya muliakan, saya cintai, Bapak Presiden PKS Bapak Ahmad Saiku beserta seluruh jajaran. Yang saya banggakan Bapak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum beserta seluruh jajaran Partai Nasdem yang hadir. Dan yang kita cintai, kita muliakan, kita perjuangkan dan kita doakan Mas Anies Baswedan, calon presiden 2024. Amin. Pertama, kalau saya berdoa jawab amin ya. Indonesia sejahtera. Amin. Indonesia makmur. Amin. Indonesia unggul. Amin. Walau boleh. Amin. Soalnya saya khawatir nanti ada yang sholat nggak pakai amin. Kalau sholat dulu sama asar nggak apa-apa. Pertama, sungguh saya bersyukur, berbahagia dan penuh haru dan bangga bisa bersilaturahmi ke kantor DPP PKS, disambut dengan penuh hangat oleh Pak Presiden, oleh seluruh jajaran, dan tentu saya sangat kagum, takzim dan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa. Saya bersama Mas Anies, PKB rombongan, ada Pak Jazil, Wakil Ketua Umum PKB, ada banyak semua yang hadir. Juga bersama Wakil Ketua Umum Pak Ahmad Ali tadi telah menyampaikan sekilas kronologi yang sebetulnya saya ingin menyampaikan hal ini beberapa hal. Yang pertama tentu terima kasih kepada sahabat-sahabat para pengurus DPP PKS yang telah menerima saya hari ini. Jadi pilihan PKB bersama seluruh jajaran memutuskan untuk memilih Mas Anies sebagai calon presiden, dan kita bergabung menjadi pasangan bukan sekedar pertimbangan-pertimbangan rasional maupun pertimbangan-pertimbangan hasil kajian dan diskusi yang mendalam. Ini juga merupakan rangkaian dari seluruh perjalanan pencarian, di mana kalau kita ibaratkan cita-cita PKB, harapan PKB, mimpi PKB itu seperti air mengalir kemana, di mana akan ketemu sahabat seperjuangan, di mana kita akan meneruskan langkah-langkah perjuangan. Dan di dalam aliran itu alhamdulillah bertemulah penggabungan, kebersamaan di dalam koalisi perubahan ini. Dan alhamdulillah akhirnya pada tanggal 2 September kita menyatakan resmi bersama gabungan koalisi perubahan dan memasangkan Mas Anies dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Bahwa pertimbangan panjang itu ada kalanya terlihat sebagai pertimbangan soal waktu dan soal tempat, tetapi pertimbangan yang panjang ini
ternyata juga sudah lama menjadi perenungan sekaligus inspirasi yang telah dilakukan oleh seluruh sahabat-sahabat pengurus PKB di berbagai tempat. Di samping takdir mempertemukan kita pasti ada konteksnya. Tadi konteksnya Pak Wakil Ketua Umum Nasdem, Pak Ahmad Ali, konteksnya ada yang mandek di satu titik. Di sisi yang lain juga ada yang mandek juga di titik lain. Itu konteks saja sebetulnya. Itu jalan takdir, jalan takdir. Tapi sebetulnya secara spiritual ini panjang sekali. Tadi Pak Sekjen PKS Habib Abu bilang Maluku sambutannya dahsyat. Saya baru ingat jadinya suatu hari kira-kira setahun yang lalu saya bersilaturahmi ke salah satu kiai di Tidore. Memang saya itu kalau ke daerah selalu mencari kiai-kiai sakti. Karena apa? Doa mereka penting untuk perjuangan membangun bangsa dan negara kita. Bertemulah saya Mas Anies, sebelum saya ceritain Mas Anies. Di Tidore itu salah seorang kiai sepuh, sederhana sekali. Kemudian biasa diskusi, silaturahmi, kemudian mohon doa. Nah, sebelum pulang itu beliau bilang, dalam mata batin saya sampai ini Pak Muhaimin pasangannya adalah Anies Baswedan. Namanya nanti saya kasih tertulis saja, khawatir pada kesana semua. Tapi Pak Abu dulu. Kalau yang kesana ini nggak apa, tapi yang lain-lain kesana. Di gerbol. Jadi yang ini kan musim gerbol, jadi khawatir di gerbol. Jadi itulah perjalanan yang pertama. Perjalanan yang kedua 2021. Kiai saya, Kiai Rafael Asad dari Situbondo memanggil saya dan memang menyampaikan bahwa saya minta kamu berpasangan dengan Mas Anies. Mas Anies masih gubernur. Saya bilang saya tidak menjawab dan saya tidak menerima juga, saya tidak menolak. Karena di PKB itu tugasnya dua, membaca kabar langit tetapi juga mencocokkan kabar bumi. Di sini ada ahlinya, tapi saya tidak kasih tahu siapa orangnya. Tapi nanti dia buka praktek. Jadi tugas PKB itu mencocokkan kabar langit dengan kabar bumi. Makanya saya lihat perintah Kiai Khalil ini kabar langit, tapi kok buminya agak gelap. Karena kadang-kadang kalau kita konsultasi ke Kiai, kabar buminya bagus, ini prospeknya menarik. Tapi begitu dicek di langit nggak ada harapan. Itu terbukti. Saya menganalisa dengan teman-teman, ini kabar baiknya di sini nih. Kita bawa ke Kiai, depan Kiai. Enggak kok, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, kabar langitnya nggak kelihatan. Buminya kelihatan, langitnya nggak kelihatan. Nah, itulah. Jadi tugas PKB memang agak berat mencocokkan kabar langit. Nah, dari situ kami bisa menemukan dan melihat kabar bumi itu belum menampakkan tanda-tanda. Karena ikhtiar bumi adalah menjadi fakta yang harus terus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Maka pada suatu hari setelah ketemu Bang Surya, kami dalam waktu 2 hari yang sangat singkat mengkontak seluruh sesepuh, mengkontak seluruh Dewan Suro, mengkontak seluruh kader yang menjadi kebetulan lagi berkumpul di Jakarta, para ketua-ketua PKB se-Indonesia. Kemudian hasil pembicaraan dengan Bang Surya itulah kami minta waktu 2 hari untuk bisa memastikan bahwa kabar langit dan kabar bumi itu cocok. Salah satu yang menarik, salah satu kiai sekretaris Dewan Suro DPW Jawa Tengah sedang umroh. Dan kemudian saya telepon, Kiai ini ada perkembangan begini, tolong saya minta
persetujuan atau setidaknya kabar menurut panjenengan bagaimana? Kasih waktu saya setengah hari, nanti saya kabari. Dan ternyata setelah beliau setengah hari berpikir dan istikharah, saya dikabari laksanakan, lanjutkan pilihan dengan Anies Baswedan adalah pilihan terbaik. Kalau di PKB itu bukan hanya nanya itu, ayatnya apa Ki? Ayatnya apa? Ya Badawi jawab, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan satu ayat lagi, Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya nggak usah terjemahkan, ternyata ayat yang kedua ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di situ ada PKS di situ. Biru-biru itu. Wa ta'awanu 'alal birri. Nah, silahkan kalau PKS nggak percaya dengan ayat ini, monggo. Ya kita sih mau mawon. Dan saya yakin ayat yang kedua ini, ayat itu udah welcome. ini disebut sebagai, kalau yang belum tahu saya terjemahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Welcome, mari bareng-bareng menyongsong Indonesia yang lebih maju dan adil. Kalau saudara sekalian, para hadirin yang saya muliakan, itulah kemudian takdir membawa pada pilihan yang tentu tidak mudah, tetapi ini pilihan terbaik. Yang saya yakin, kami ingin berharap PKS memahami pilihan kami ini dan bersama-sama menyongsong Indonesia yang lebih adil makmur. Seperti hanya cita-cita PKS sama dengan cita-cita PKB, sama dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan, partai keadilan sejahtera. Ini jawaban. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kami berharap semoga saya dan teman-teman PKB, juga harapan dari teman-teman Partai Nasdem, bisa disambut baik bersama-sama, dan kami menyatakan siap bersama-sama bergabung dalam koalisi ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk cita-cita Indonesia yang lebih baik. PKB tentu sangat berbahagia dan bersyukur apabila kebersamaan ini benar-benar terwujud dan kemudian bekerja bersama-sama, melaksanakan perjuangan bersama-sama bagi terwujudnya cita-cita kita semua. Rakyat kita sungguh sangat menunggu jawaban-jawaban yang tepat bagi upaya kita semua sebagai partai-partai untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, demokrasi yang adil, demokrasi yang memberikan harapan bagi terwujudnya kemakmuran masyarakat. Terima kasih kepada Pak Presiden PKS atas waktu dan penyambutannya. Saya berdoa moga-moga rapat majelis syuro yang akan dilaksanakan benar-benar menerima kehadiran kami sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perjuangan bersama-sama. Amin. Jadi jangan lupa, semoga Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Aminkan apapun yang menjadi kehendak amin kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, langsung kami mohon dengan hormat kepada bakal calon Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Anies Rashid Baswedan.